Nah, katanya nisab onta itu sudah kita keluarkan zakatnya kalau kita punya 5 ekor onta. 5 ekor onta yang kita keluarkan bukan ontanya, Pak. Yang kita keluarkan 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor onta kita punya, mesti keluar zakatnya 1 ekor kambing. Begitu tambah 5 sampai 20. Kalau 10 ekor onta, 2 ekor. 15, 3 ekor. 20, 4 ekor. Di 25 baru mulai onta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini Allah turunkan juga hujan. Dan mungkin dalam beberapa waktu ini belakangan sering turun hujan. Sehingga sebagian kita ada yang sampai flu, batuk, demam. Ala kulli hal, bukan hujannya yang salah. Tapi boleh jadi di antara kita ada daya tahan tubuh yang baik, ada yang tidak. Sehingga ketika turun hujan, muncullah beberapa sakit. Maka oleh karena itu, kalau ada yang merasa mendapat anugerah dengan hujan, kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau ada yang merasa diberi Allah ujian bersamaan dengan turunnya hujan, kita bersabar dengan ujian-ujian itu. Karena pada hakikatnya hujan itu tidak ada anugerah baik atau anugerah tidak baik. Tapi penyikapan kita terhadap hujanlah yang dia membuat kita memandang hujan itu anugerah yang baik atau anugerah yang tidak baik. Sebab dia satu, hujan juga. Maka kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada baginda, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat adalah umat Rasul yang layak berjumpa dengan beliau, berkumpul di satu tempat yang sama, di tempat yang paling dimuliakan, di tempat yang paling didambakan semua orang, mudah-mudahan di dalam Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harapkan kita buat setiap saat, tidak hanya ketika kita ada pengajian atau malam Jumat atau hari Jumat saja, tapi kita harapkan banyak-banyak kita bersolawat. Karena Al-Quran menyatakan bahwa Allah dan Rasul, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kalimatnya yusalluna. Kalimatnya fi'il mudhari' litajaddud. Artinya ini berulang-ulang. Bukan hanya sebuah yang pernah terjadi, sesuatu yang dia pernah lalu diberitakan itu pasti terjadi, tetapi bersifat terus terulang. Maka dalam bahasa Inggris mungkin kita menyebutnya present ya Pak Mul ya. Kalimat yang sedang dan akan terjadi itu present tense.
dia menunjukkan sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Maka kita umatnya mesti bahkan perlu untuk lebih banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya enggak tahu di halaman berapa di situ Pak, bahasanya itu wa awwalu nisabil ibli khamsun. Halaman berapa itu Pak? Mul Pak Riza? 56. Faslun wa awwalu nisabi al-ibli khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani. 58. Halaman 58, bukan yang masih bab di awal itu Pak, tapi sudah pada nisabnya. Ya, nisab unta itu, nisab unta. Wa fi khamsata asyara thalathu syiyahin wa fi 20 arba'u syiyahin wa fi 25 bintu makhadhin wa fi 36 bintu labunin wa fi 46 hiqqah wa fi 61 jaz'ah wa fi 76 binta labunin wa fi 91 hiqqatani wa fi 121 thalathu banati labunin thumma fi kulli 40 bintu labunin wa fi kulli 50 hiqqah. Ini bercerita tentang nisab. Berapa sih zakat kalau kita ternak onta? Kapan kita sudah harus keluarkan zakat dan seberapa banyak? Nah, katanya nisab onta itu sudah kita keluarkan zakatnya kalau kita punya 5 ekor onta. 5 ekor onta yang kita keluarkan bukan ontanya Pak. Yang kita keluarkan 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor onta kita punya, mesti keluar zakatnya 1 ekor kambing. Begitu tambah 5 sampai 20. Kalau 10 ekor onta, 2 ekor. 15, 3 ekor. 24 ekor. Di 25 baru mulai onta. Ini kambing yang dikeluarkan. Di sini baru masuk onta. Ketika sudah 25, keluar 1 ekor namanya bintu makhad. Apa bahasa kita? 1 ekor onta usia 1 tahun akan masuk 2 tahun, Pak. Jadi 1 tahun lebih usianya sudah mendekati 2 tahun. Kan biasa binatang itu ketika dia perkembangan usia itu dia punya pengaruh terhadap berat badan, rasa daging, dan harga. Itu pengaruh nanti. Maka orang Arab punya istilah. Begitu umurnya 1 tahun mau 2 tahun, istilah mereka adalah makhad. Ketika disebutkan bintu berarti onta ini jenis kelaminnya betina. Karena kan kelamin onta itu atau hewan ternak itu jantan betina itu bisa pengaruh terhadap harga. Maka disebutkan 1 tahun, 2 tahun tapi yang betina. Maka bintu makhad. Kemudian ketika sudah masuk 36 ekor kepemilikan kita, yang kita keluarkan 1 ekor onta, usianya 2 tahun mau masuk 3 tahun, Pak. Juga betina. Ini istilah ini nggak bisa diterjemahkan. Ada itu bintu labun, kemudian ada istilahnya hiqqah, itu nggak bisa diistilahkan. Kemudian ketika 46. Ketika sudah sampai 46, dikeluarkan 1 hiqqah, 1 ekor usia 3 tahun mau 4 tahun. Yang dikeluarkan juga betina. Kemudian ketika 61,
1 ekor usianya 4 tahun mau masuk 5 tahun. Betina. Kemudian ketika sudah 76, ini jumlah kepemilikan kita ya. 76 yang dikeluarkan 2 ekor onta usia 1 mau 2 tahun betina. Dan ketika 91, 2 ekor jenis yang ini. Kemudian ketika 121, 3 ekor jenis yang ini. Kemudian setiap 40 ekor kata dia, tambahan 40 ekor. Mohon maaf, setelah 121, kalau jumlahnya terus meningkat, dihitung per 40 ekor, dikeluarkan 1 ekor onta usia 1 tahun, mau masuk 2 tahun betina. Per 50 ekor, dihitung 1 ekor yang berusia 4 tahun mau 5 tahun betina. Ini meskipun agak rumit-rumit sedikit atau tidak hafal kita Bapak Ibu, ini orang Arab punya, kita enggak punya. Minimal tahu bahwa dia ada syariat menentukan jumlahnya, berapa nisabnya. Artinya kadar jika jumlah ini sudah terpenuhi, kita mesti mengeluarkan zakat sebanyak itu. Nah, catatan yang ingin saya sampaikan adalah istilah fikih atau istilah dalam satu disiplin ilmu, dia kadang-kadang tak bisa diterjemahkan dengan kamus saja, tapi mesti diistilahkan atau dipahami dengan istilah yang disepakati oleh orang dalam bidang ilmu itu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu dalam bahasa Arab, konteks-konteks istilah itu kadang tak bisa terjemahkan, tapi pahamnya kalau mempelajari apa maksud dari istilah yang dipakai. Contoh, mungkin pernah mendengar Bapak Ibu, ada istilahnya dalam memberi harokat dalam bahasa Arab itu, ada rafa, ada jar, ada nasab, ada jazam. Itu kalau terjemahkan payah, enggak ketemu artinya. Kalau dilihat dalam secara fakta, itu harokatnya ada yang fathah di akhir, ada yang dhammah, ada yang kasrah, ada yang sukun. Kalau diartikan secara kamus enggak ketemu dia. Nah, itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira gambaran nisab kalau kita punya onta, usaha onta. Enggak tahu di kita sudah ada yang coba tuh Mbak. Mana tahu di kita bisa usaha onta gitu kan, hidup dan sampai banyak ternak onta, sehingga ke depan kita kalau kurban itu dengan onta lagi gitu. Rasanya belum dapat informasi di kita ketemu orang ternak onta, tapi kalau onta di kebun binatang mungkin ada, ya Pak ya. Dulu Bukit Tinggi biasanya ada Pak, nggak tahu kalau sekarang Pak. Di sini apa Kasangkulip, yang kebun binatang di Panam ini. Kubang, Pak. Kasangkulip, Pak. Belum pernah ya? Tidak tahu kalau ada juga di sana atau tidak gitu. Tapi yang jelas selama ini kita tahu baru sampai di kebun binatang ada onta di Indonesia. Tidak tahu kalau yang berternak onta. Sehingga ini minimal pengetahuan saja bagi kita Bapak Ibu tentang nisab ketika kita kalau ternak onta. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berzakat itu, tidak selamanya zakat itu dia jumlahnya besar. Saya tengok tadi. Kita punya onta, tapi yang keluarkan cuma nilai kambing, tidak ontanya. Itu. Jadi zakat ini perlu kita gambarkan dalam memori kita, jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jangan dibuat dalam pikir kita memori bahwa zakat itu dia mengeluarkan dan dia banyak, mengeluarkan dan dia besar, mengakibatkan kita berat untuk
berzakat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini termasuk bagian daripada hal-hal yang dia tidak bisa dirasionalkan. Kenapa kita mesti membayarkan zakat? Enggak bisa dirasionalkan. Kenapa? Itu tuntutan Allah. Allah maunya begitu. Maka masalah zakat, masalah sedekah atau memberi itu, semua yang diminta syariat untuk memberi itu, dalam bahasa hadis Nabi, dia burhanun, sebagai bukti kita beriman atau tidak. Orang beriman, dia mudah mengeluarkan. Orang tak beriman, berat bagi dia mengeluarkan. Maka mengeluarkan zakat ini bagian daripada ujian bagi kita, Bapak Ibu. Dia tidak bisa dirasionalkan. Kenapa sih saya mesti kasih untuk orang? Apa hubungan orang itu dengan saya? Kalau dikaji dengan rasional, apa lelahnya dengan saya? Jangan-jangan dia tak pernah doakan saya, dia tak pernah tahu dengan saya. Kenapa saya kasih dia? Kalau dirasionalkan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini bagian daripada perintah syariat yang menjadi satu bukti iman, yang kedua ujian bagi kita siap taat atau tidak, yakin atau tidak. Dan apakah zakat itu pasti ada balasannya atau tidak yang diterima di dunia? Tak satu orang pun bisa memastikan secara kalkulasi. Namun bila dirasakan dalam keberkahan hidup, kemanfaatan atau balasan dari Allah, banyak orang yang bisa cerita. Rasanya setelah berzakat, yang saya terima begini, urusan mudah. Bapak Ibu, urusan mudah itu bagian dari cara Allah membalas untuk kita. Karena bisa saja setiap orang punya urusan sama dengan kita. Orang sulit, kita mudah. Berarti kenapa kita mudah, orang sulit? Mestinya orang sulit, kita juga sulit. Orang mudah, kita juga mudah. Mestinya begitu. Tapi rupanya masalahnya sama, yang dihadapi sama. Orang tidak bisa, kita bisa. Berarti ada perlakuan yang Allah buat tidak sama antara kita dengan orang. Itu secara faktual kehidupan. Tapi diujikan korelasi fakta antara Allah balas secara langsung, cash, bentuk materi, itu memang tak ada yang bisa membuktikan dengan bentuk fisik. Makanya Nabi membahasakan ketika mudah bersedekah, mau berzakat, berwakaf, Nabi mengatakan burhanun, tanda keimanan seseorang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kita tidak perlu mengkaji, Ustaz kenapa sih kami mesti zakat, kenapa dia menerima, kenapa asnaf yang 8, enggak usah kita tanya. Tapi mudah-mudahan setelah kita bayarkan, dapat hikmah oleh kita, oh ternyata kalau saya berzakat, orang yang susah bisa keluar dari masalahnya dengan uang yang sedikit saya keluarkan. Nah, kira begitu Bapak Ibu. Maka beda hikmah dengan illat. Illat itu delik hukum. Hikmah buah yang didapatkan setelah melakukan sebuah pekerjaan. Paham bedanya ya? Kalau delik hukum, dia penyebab, motivasi, latar belakang, dasar terjadinya sebuah hukum. Tapi kalau buah dari sebuah hukum, setelah terjadi baru kita tahu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan sebabnya. Tapi begitu sudah kita buat, oh terasa di sekitar kita, orang kalau kita berikan zakat, yang du'afa itu sudah mulai hidup usaha dia, sudah mulai dia punya usaha semua, terasa di kita senang melihat orang sukses, senang melihat orang pada sedekah, senang melihat orang pada tidak saling iri satu dengan yang lain. Tapi kalau tak sedekah, kalau tak zakat, ada saja orang itu yang omongkan orang lain, doa tidak baik terhadap orang lain dan segala macam. Sebab ketimpangan hidup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dia tak bisa dikalkulasikan balasan materi dengan hitungan nalar manusia. Itu poin pentingnya. Baik. Saya lanjut tentang nisab untuk kita yang ternak sapi. Ini mungkin kita punya Bapak Ibu. Wa awwalu nisabil baqari 30. Kita sudah bayar zakat ketika ternak sapi jika sapinya jumlahnya 30 ekor. Wa fiha tabi' wa fi 40 musinnah wa ala hadza abadan faqis. Di sini katanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita punya sapi 30 ekor, kemudian ada 40 ekor, itu baru wajib zakat dengan sapi kita. Di Pekanbaru perseorangan ada orang yang sapi sebanyak itu, memang. Yang 20, 30, 40, ada Pak ya? Ada Pak ya? Karena sapi ini kan secara resiko kan agak tinggi kan. Belinya mahal, kalau sempat mati satu, ya terasa betul ruginya gitu. Kalau kambing kan belinya nggak seperti sapi mahalnya kan. Jadi hitungannya 30, 40. 30 dikeluarkan 1 ekor sapi usia 1 tahun masuk 2 tahun. Di buku terjemahan diterjemahkan enggak, Pak? Maksud tabiat itu. Apa terjemahan itu, Pak? Oh, baik, siap. 140 1 ekor sapi usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Ini per 40. Sehingga nanti perkelipatan kalau kita hitung 30 tambah saja ini. Kalau kita hitung perkelipatan 30. Begitu 60 berarti 2 ekor anak sapi usia 1 tahun yang usianya mau 2 tahun. Kalau kita hitung perkelipatan 40, maka dia 2 ekor sapi ketika 80 yang usianya 2 tahun masuk 3 tahun. Gitu aja. 30 atau 40 kelipatan yang hitungnya. Usianya kalau per 30 dihitung 1 ekor sapi usia 1 tahun mau 2 tahun. Kalau 40 1 ekor usia 2 tahun mau masuk 3 tahun. Gitu aja rumusnya. Maka kalau masih nanggung-nanggung belum sampai 80, Pak, masih masuk ke hitungan 1 ekor nih. Masih ke hitungan 40. Kalau nanggung belum sampai dia 60 masih hitungan 30 tadi. 30 atau 40. Paham Bapak Ibu? Jadi tentang kewajiban zakat sapi ini lebih kurang kita mengikut kelipatan-kelipatan ini. Paham ya? Oke. Kita masuk ke kambing lagi. Wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Kambing ketika kita bayar zakatnya saat jumlahnya sudah 40 ekor. Berapa kita keluarkan? Syatun jad'atun. 1 ekor kambing yang sudah usia 1 tahun. Au thaniyah minal ma'z. Jadi ada kambing itu yang namanya domba dan ada kambing bandot. Atau kambing apa bahasa kita yang kambing biasa itu, Pak? Kalau yang domba itu kan yang tebal bulu. Yang kambing kita itu kambing apa? Kambing bandot, kambing kacang. Kambing kacang, Pak ya? Kalau yang kacang itu yang usianya masuk 2 tahun. Kalau domba yang usianya 1 tahun. Sebab yang domba itu badannya lebih cepat besar dibanding kambing yang kita. Usianya ketika sama usia itu badannya beda besarnya. Kalau domba saat usia 1 tahun mungkin sudah seimbang dengan yang 2 tahun kambing kita. Kambing kacang itu. Maka disebutkan di sini 1 ekor usianya 1 ekor yang kambing domba usia 1 tahun atau 2 tahun kambing kita. Kambing kacang lah istilahnya misalkan, Pak ya. Di Sumatera rata-rata kacang sebut istilahnya, Pak. Oke. Jadi kambing yang kita intinya. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, ketika 121 dikeluarkan 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah wa thalathu syahin, kalau jumlahnya 201 kita keluarkan 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin, ketika 400 4 ekor kambing. Kemudian setiap kelipatan 100 1 ekor kambing. Jadi ketika nanti masuk 500 ke 600 1 ekor, 600 ke 699 berarti masuk 6 ekor. Setiap 100 1 ekor.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kambing kita, semakin banyak juga nominal yang kita zakatkan sesuai dengan jumlah hewan yang kita punya. Saya kira itu kita jelaskan sekarang, kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada diskusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, Bu. Oh, kenapa harus betina? Kenapa tidak jantan? Secara Bu, berkembang biak, betina lebih cepat berkembang biak. Sehingga ketika diberikan ke orang betina, kadang-kadang kan nggak perlu punya jantan dia, Bu. Cukup bergaul saja dengan kambing lain yang jantan, dia bisa beranak. Artinya secara perkembangan harta, untuk bisa menyejahterakan orang yang diberi zakat, itu lebih baik dengan betina dibanding yang jantan. Karena yang jantan kan tak beranak, Bu ya. Nggak tahu kalau ada kambing yang beranak yang jantan gitu. Sepanjang fakta hidup selama ini yang betina yang baru beranak. Orang pun kan yang betina yang beranak kan. Nah itu satu hikmahnya, Bu, betina. Yang kedua, kalau betina dari segi harga dia lebih murah dibanding yang jantan dia. Di Arab begitu. Di kita gitu juga kan, Pak? Lebih mahal betina. Gimana, Pak? Mahal jantan, fakta, Pak? Begitu. Secara fakta di lapangan jantan lebih mahal. Yang ketiga, secara rasa daging itu lebih nikmat, lebih manis yang jantan dibanding betina. Makanya dalam kita berakikah atau dalam melaksanakan kurban, jika ada kambing itu bisa jantan, bisa betina, lebih afdal yang jantan dibanding betina. Itu dari segi pelaksanaan akikah atau pelaksanaan kita kurban. Artinya dari dua jenis ini Allah Subhanahu wa taala melihat atau memberikan pandangan kepada kita, ada kelebihan di antara dua jenis yang bisa diperbandingkan ini, antara jantan dengan betina. Satu dari sisi kembang biak, dua dari sisi harga, yang ketiga dari sisi rasa daging kambingnya. Kemudian perkembangan ini tentu saja pengaruh terhadap orang yang menerima zakat. Kita kan berharapnya dari zakat ini agar orang yang menerima zakat, dia tadinya adalah mustahik, berhak menerima zakat, ke depan dia tidak lagi mustahik tapi muzaki, orang yang berzakat juga. Sehingga keadaan orang yang mustahik menjadi muzaki ini perlu ada support yang menyebabkan dia berproses dengan ekonomi yang lebih baik. Kira-kira begitu, Bu, secara hikmahnya kenapa yang dituntut hewannya betina. Dan kita di lapangan juga membuktikan begitu, Bu. Ya, Bu ya. Artinya bagaimana kalau seandainya dia nanti diberikan yang jantan? Bisa saja yang jantan, cuma di segi afdaliyah syariatnya lebih baik yang betina. Begitu juga ketika kurban dan akikah, Bapak Ibu. Apakah mesti hewan kurban itu jantan atau betina? Keduanya boleh. Tapi ketika ditanya mana yang lebih baik di antara dua yang boleh, lebih baik yang jantan. Begitu juga ada kurus, ada gemuk. Boleh enggak dengan yang kurus? Boleh. Boleh enggak dengan yang gemuk? Boleh. Tapi di antara dua yang boleh tadi lebih baik yang gemuk. Gitu, Bu. Artinya dia boleh betina, boleh jantan, tapi lebih baik yang lebih baik di antara keduanya tadi. Artinya kita tidak sedang pertentangkan satu boleh, satu tidak boleh. Kedua-duanya boleh, satu lebih baik dibanding yang satu lagi. Begitu, Bu. Cukup? Baik, ada lagi? Silakan, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tak ada? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang zakat pertanian, zakat peternakan ini, di dalam syariat orang yang berzakat itu adalah orang yang ketika dia mengembalakan kambingnya, mengembalakan ternaknya di padang rumput yang dia tidak berbayar. Artinya ketika dia membesarkan itu di padang, yang padang itu dia gratis mendapatkan makanan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat tak memberatkan siapa sih yang wajib berzakat itu dahulunya. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan makanan sehingga besar bertumbuh kambing dan hewan segala macam, itu dengan murni karunia dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nanti dia misalnya ada dana operasional yang kita keluarkan, itu boleh dihitung dulu operasionalnya, baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Artinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat itu dia tidak memberatkan orang, tidak memberatkan satu pihak. Tapi bagaimana zakat itu dia mengeluarkan orang miskin dari masalahnya, dan orang yang berada atau orang yang punya harta, dia tidak kesulitan, keberatan dengan mengeluarkan zakat. Maka rata-rata di zakat itu, di antara syarat utamanya adalah kebutuhan pokok kita selesai, baru kita bantu orang lain. Agar jangan sampai zakat mengeluarkan orang dari masalah, tapi menjatuhkan orang berzakat ke dalam masalah. Sehingga dia jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Tapi bagaimana lubang yang ada sama-sama tertutup oleh satu objek yang sama, yaitu harta. Orang yang berzakat dia kuat, dia mapan, yang diberi zakat dia bisa sejahtera dengan pengeluaran zakat dari muzaki tadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika zakat itu mesti selesai dulu kebutuhan pokok kita? Kan ketentuan umum begitu, keluar kebutuhan pokok kita dulu. Agar jangan sampai zakat memikirkan satu sisi saja. Betul, kita perlu memperhatikan orang du'afa, orang lemah. Tapi kalau muncul orang lemah baru gara-gara kita tidak matang dalam berfikir, berarti masalah nggak ada berujung. Kita pengennya masalah yang ada di masyarakat itu ada titik dia akan selesai, atau ada proses menuju selesai masalah-masalah di masyarakat kita. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip ini perlu kita pahami dengan baik, sehingga kalau ada di antara kita yang amil zakat atau orang-orang yang dipercaya mengelola zakat, jangan hanya perhatian satu pihak, tapi perhatikanlah dua pihak, pemberi dan penerima. Maka kadar zakat itu sudah kita bahas juga beberapa kali, selalu sedikit jumlahnya dibanding harta yang wajib dizakatkan. Ya, contoh mudah kalkulasi, ketika misalnya 100 juta harta yang wajib dizakatkan, yang keluar cuma 2,5 juta. Sisanya 97,5 juta. 1/40 dari total harta. Maknanya kalau dia kita bagikan per pecahannya satu itu bernilai 2,5 juta, 40 kali 20 juta, 2,5 juta, baru dia setara dengan 100 juta. Dari 40 itu satu keluar, 39 sisa. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi zakat itu dia adalah tidak memberatkan bagi pihak yang memberi, dan dia solusi bagi pihak yang menerima. Maka zakat yang sedikit itu semoga mudah bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, dan ujian ketaatan kita adalah siap melaksanakan atau tidak. Wallahu a'lam. Kita lanjut setelah adzan. Silakan adzan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi da'wati tamma salatul qa'imah. Sayyidina Muhammadan silatul fadilah wa syarhul jadal rafiyah. Wa ba'athu Allahumma maqaman mahmud wa ta'unaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ada beberapa permasalahan yang nanti masih terkait dengan zakat peternakan ini, dan boleh jadi sudah masuk ke dalam bentuk usaha-usaha, apakah koperasi atau bentuknya PT atau bentuk persyarikatan yang lain. Ketika kita masuk ke dalam persyarikatan atau bentuk usaha bersama yang hari ini, maka perlu kita pahami pertama, hewan-hewan yang disebutkan zakat ternaknya oleh syariat itu kategorinya al-an'am. Apa dia al-an'am itu? Yang tadi kita sebutkan. Pertama dia onta, yang kedua kambing, kedua sapi, yang besar dulu. Sapi ini nanti masuk ke dalamnya adalah kerbau. Sehingga kalau kita ingin menghitung nisab zakat kerbau, itu kiaskan kepada sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing ini yang setara dengannya adalah domba. Segala jenis kambing, segala jenis domba itu diukur ke situ. Sapi juga begitu.
apakah sapi semental atau sapi apa istilahnya? Kan banyak istilah sapi itu. Ada yang beratnya sampai berapa paling berat? 1,5 ton. Ada, Pak? Ada ya? Ada Pak Haji ya? 1,5 ton ada sekarang ya? Karena sapi itu kan normalnya nggak sampai segitu kan. Tapi jenis sapi tertentu yang dipelihara secara khusus bisa 1,5 ton kan. Jadi jenis-jenis hewan yang disuruh syariat untuk berzakat itu al-an'am dalam bahasa fikihnya, itu hewan ternak yang dibatasi onta, sapi nanti kiasnya adalah kerbau, kemudian kambing kiasnya adalah domba. Itu 5 itu. Meskipun nanti dalam sebagian mazhab dikatakan kuda juga ada zakatnya, mengikut kepada sapi nanti. Kita tak bahas itu karena di kita jarang yang ternak kuda itu. Tak tahu kalau kampung di Payakumbuh masih banyak, Pak? Bukit Tinggi. Untuk bendi juga kan, jarang yang untuk apa kan? Untuk apa istilahnya? Bisnis terlalu tinggi jarang. Paling fungsi-fungsi terbatas lah. Paling juga untuk lomba, ya Pak ya? Lomba bendi itu. Bendi itu pun pemasukan tak banyak. Apalagi sekarang sudah agak jarang orang dengan bendi itu. Masih ada di Bukit Tinggi, Pak? Masih, Pak? Cuma di sini tak ada lagi ya? Iya, Pak? Masih? Ya. Masih, Pak ya? Baik, silakan Pak. Ya. Jadi secara hukum fikih, Pak, hewan-hewan yang mirip dengan hewan yang kita sebutkan tadi, itu zakatnya dilihat dengan yang paling mirip dengannya, Pak. Contoh cloning sapi otomatis dari sapi kan, maka dihitung dengan sapi, Pak. Artinya ada hewan yang kita pelihara, tapi dia tak disebutkan nisab seperti ini, Pak. Seperti kijang, rusa. Itu kan kalau kita bandingkan segi badan, dekat ke sapi kah atau kambing kah? Maka zakatnya nanti dihitung dengan zakat sapi atau zakat kambing. Gitu, Pak. Jadi sekalian saya membahas itu tadi sebenarnya. Apabila kita punya hewan yang dia tak diperdagangkan dan juga dia tidak disebutkan secara syariat, dia dizakatkan. Contoh kayak kita punya rusa atau hobi rusa itu diternak, lalu nanti kalau sudah besar dipotong atau dibagi, atau sekedar hobi lah istilahnya. Sehingga tapi dia jumlahnya bisa mencapai nisab zakat seperti sapi atau seperti kambing. Nah, kita melihat kedekatan mirip fisiknya dengan hewan yang mana yang diwajibkan oleh syariat ini. Artinya kalau mirip dia secara fisiknya dengan onta, ke onta dihitungnya. Kalau mirip dia dengan sapi, ke sapi hitungnya. Kalau mirip kepada kambing, dengan kambing dihitungnya. Makanya kayak tadi kerbau, Pak, dihitung dengan sapi. Kalau nanti hewan-hewan yang fisiknya sebesar domba, kambing, itu ke arah hitungnya dengan kambing atau domba. Rusa itu bisa sampai sebesar sapi, Pak. Kijang itu. Enggak ya. Paling kambing lah ya. Setara dengan kambing domba lah ya. Nah, berarti kalau kita punya hewan seperti itu, Pak, ke arah kambing dan domba nanti. Itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tambahkan dari yang sudah kita jelaskan tadi. Selain jenis hewan yang kita maksud untuk zakat, yang kedua, zakat dari hewan-hewan ternak itu ada yang perlu kita lihat dengan perkembangan modern. Pertama, usaha peternakan yang berbentuk perseroan atau koperasi. Kan ada ini, Pak, PT yang mengelola, atau kita satu orang yang mengumpulkan, tapi investornya berapa orang? Saya 20 ekor, Pak Mul 20, Pak Irza 20 ekor, tapi dalam satu kandang gitu. Bagaimana kita menzakatkannya? Nah, dalam masalah seperti ini adalah zakatnya dilihat dari jumlah keseluruhan. Misalnya dengan total keseluruhan tadi jumlahnya 60, jumlahnya 80, jumlahnya 100. Hitung dengan angka-angka tadi dari keseluruhan. Keluar satu ekor dari jumlah sesuai angka yang kita tuliskan tabelnya tadi.
Ada jumlah-jumlahnya seperti tadi itu. Jadi tidak lihat satu orang punya berapa, tapi dari keseluruhan diukurnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, artinya kalau bahasa sekarang orang kan melihatnya sahamnya berapa. Nah, kita nggak melihat saham perorangan, tapi jumlah akumulatif keseluruhan. Satu kandang itu jumlahnya berapa? Dari jumlah itulah dihitung zakatnya. Kemudian jika dia tujuannya untuk perdagangan, Pak. Artinya dia cuma ya kayak ayam. Ayam itu kan kita punya 1 bulan dijual, punya kambing 1 bulan dijual, 2 bulan dijual untuk membesarkan daging sebentar. Zakatnya nggak dihitung sebagai zakat peternakan, tapi zakat perniagaan. Sehingga keluarnya 2,5% dari ketika dia sudah sampai nisab sama dengan nisab perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas. Kalau sudah sampai senilai itu, maka dikeluarkan 2,5%. Karena hari ini orang mungkin lebih banyak untuk perdagangan ini, ternak-ternak yang kita besarkan. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hewan yang tidak kategori an'am yang kita sebut tadi, bukan onta, bukan kambing, bukan domba, bukan sapi, bukan kerbau, maka dia seperti kita ternak ayam, bebek, burung, kan burung apa? Merpati, yang kadang orang masih ternakkan dan bisa dijual burungnya, Pak. Kan ada burung puyuh, jenis burung seperti itu, maka hukum zakatnya adalah zakat perniagaan bila kita perdagangkan. Artinya jika tujuan untuk perdagangan dihitung dengan zakat perdagangan. Namun apabila tidak diperdagangkan, maka dianalogikan dengan jenis hewan yang terdekat miripnya. Seperti dengan kambing. Kalau dia burung, itu dengan kambing. Kan itu yang paling murah, yang paling sedikit nilai zakatnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang dia untuk produksinya, produksi daging, produksi susu, produksi madu, telur dan lain-lain, maka hukum zakatnya namanya hukum zakat budidaya hewan. Nanti kita bahas di pekan selanjutnya insyaallah, budidaya hewan. Artinya bukan perdagangan, tapi budidaya. Seperti kalau kita punya kos, yang kita hitung bukan kosnya, tapi hasil pertambahan nilai orang nyewa kosnya. Nah, kira-kira begitu nanti secara teori mudahnya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.